Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman wabarakatuh. ayah sekalian, alhamdulillah nih Pak Bakti. Siap. Gimana kabarnya Pak Bakti? Alhamdulillah Pak Firman. Alhamdulillah sehat Pak Bakti. Alhamdulillah. Teman ayah sekalian, alhamdulillah di kesempatan yang sangat berbahagia ini di episode selanjutnya Pak. Siap. Sebelumnya kan Pak Bakti berbincang dengan Pak Ukun ya. Ya. Lebih ke pribadi gitu ya. Oke. Karir seperti apa, pekerjaan sekarang seperti apa, terus anak-anak juga ya, Betul. terus sekarang anak-anak sekolahnya di mana gitu ya. Betul. Nah ada yang menarik sih Pak Bakti yang di episode ini, yang giliran saya kalau jadi host gitu ya, Ya. akan selalu saya tanyakan kepada para ayah. Insya Allah ini akan ada banyak faedah, akan banyak hikmah untuk teman ayah semuanya. Oke. Nah, hal yang sangat menarik di episode sebelumnya dia tanyakan Pak Ukun, dari mana nih kenal kutab? Ya, Pak Bagian sudah menyampaikan ada paman yang menjelaskan dan mengajak untuk menyekolahkan anak kutab gitu ya. Betul. Nah, sebelum ke yang lain-lain gitu, saya ingin menanyakan bahwa, nah ini sekarang anak sudah di berapa tahun di kutab? Sudah kronis 1 4 ya? itu berarti 4 tahun. 4 tahun. Berapa tahun? Nah, kira-kira yang Pak Bakti dan keluarga rasakan nih, apa nih kira-kira yang udah sesuai ekspektasi nih dengan menyekolahkan anak kutab gitu ya. Oke. Kira-kira apa yang Pak Bakti rasakan dan keluarga setelah menyekolahkan anak di kutab? Oke. Pertama sebetulnya karena memang dari anak pertama saya itu adalah di Kutab gitu ya. Saya nggak bisa banyak meng-compare gitu Yeah. kan dengan Yang pengalaman lain. pribadi gitu kan. Pribadi kan memang masih langsung di Kutab nih dari anak Yeah. pertama. Kalau misalkan beda cerita kalau ketika anak saya mungkin di pendidikan umum formal, anak kedua ke Kutab pasti itu akan perbedaan Yeah. jauh ya. Tapi mendengar cerita dari teman-teman sebelah gitu kan, yang memang pada saat itu juga saya sering berkomunikasi ya. Ini emang di Kutab tuh gimana sih? Di SD umum bagaimana misalkan atau di SD swasta seperti apa? Saya melihat bahwasannya adalah yang membedakan dari sisi pendidikan yang paling sangat kental itu adalah di sisi adab. Ya. Adab itu luar biasa gitu. Ketika ya memang saya tidak menyatakan bahwasannya di SD umum atau di SD swasta adabnya tidak baik, tidak seperti itu. Mungkin ada beberapa yang kurang baik. Nah, tapi justru sebetulnya di Kutab itu yang saya rasakan adalah adab itu adalah nomor 1. Karena yang saya pahami dan setelah mengikuti pelajaran tentang metode Kutab, kita mau belajar sebagaimanapun kerasnya, mau sebagaimana pinternya, ketika adab kita terhadap guru, terhadap yang memang mengajarkan kurang baik, tidak akan ada keberkahan. Memang mungkin anak jadi pinter, tapi pinternya bisa jadi minterin orang, gitu kan. Bahaya gitu kan. Itu yang memang salah satu yang membedakan sangat kentara sekali. Mungkin kalau di luaran sana, anak-anak yang lain ketika mendengar azan masih main. Kalau anak-anak Kutab itu kan sudah azan, udah langsung artinya inisiatif gitu kan. Minimal udah adzan ya gitu kan. Jadi sudah ada panggilan secara jiwanya, sudah merasakan gitu. Kemudian ketika misalkan ada beberapa yang mereka syukurin karena memang pendidikan Kutab itu luar biasa. Ustadznya juga luar biasa gitu ya. Saya melihat sangat tawadu gitu ya. Jadi ketika misalkan mendapatkan sesuatu, rasa syukur itu besar gitu. Nah, Kutab itu ketika mendapatkan sesuatu hal yang, kalau menurut kita sih mungkin remeh-temeh gitu ya, tapi wah alhamdulillah ya kita dapat makanan yang enak, alhamdulillah ya kita dapat waktu untuk bersama jalan-jalan. Rasa syukur itu luar biasa gitu. Sehingga saya melihat wah ini suatu hal pencapaian yang besar dan yang memang membuat ya meleleh hati mungkin seorang orang tua ya ketika misalkan seorang anak langsung bawa air. Ketika haus kita bawa air. Oh, bawain air. Bawain air gitu kan. Walaupun itu memang tugas dari ustadzah gitu ya. Tapi itu sesuatu hal yang tidak ada mungkin di pendidikan yang lain. Ketika kita capek, mereka menyambut kita di luar, memeluk kita, kita duduk, dibawakan air. Wah, Masya Allah kan. Itu udah nilai plus lah ya. Nilai plus, luar biasa. Ya. Itu tadi mungkin lebih ke, ya kalau di-compare mungkin Pak. Di-compare, Nah, betul. kalau menurut Pak Bakti sendiri nih, walaupun ya alhamdulillahnya gitu ya, Ya. qadarulahnya dari awal memang anak sudah melakukan Di Kutab, jadi betul. nggak tahu komparasinya lah dengan Betul. yang lain. Tapi dari mungkin Pak Bakti dan istri, dia selama ini itu yang dirasakan seperti apa? Apakah mohon maaf mungkin sesuai ekspektasi kah atau masih proses atau gimana gitu? Kalau kita berbicara masalah ekspektasi kan akan subjektif ya. Iya. Tidak semua orang kan beda-beda Iya, ekspektasinya. makanya saya nanya ke Bapak. Saya dengan Pak Firman atau Pak Ukun Iya. pasti akan berbeda dengan para ayah yang lain.
ekspektasi saya tidak besar di kutab itu. Karena apa? Saya menyadari bahwasanya yang akan dihisap, yang akan dimintai pertanggungjawab adalah saya sebagai kepala keluarga. Betul. Kita mendidik anak-anak gitu. Iya. Para asatid sesempurnanya mereka pasti akan ada kekurangan. Penyelenggara pendidikan pasti akan ada kekurangan gitu kan. Termasuk di kutab pun mungkin ada kekurangan. Yang mana kekurangan itu kalau menurut saya tidak menjadi masalah gitu kan. Mungkin ada beberapa yang wah kenapa ya misalkan ustadznya bukan LC misalkan, ustadz-ustadz yang masih lokal gitu kan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak melihat itu. Tapi saya melihat adab-adab ustadznya luar biasa. Sehingga kalau saya melihat ekspektasi kutab hari ini adalah bukan saya menggantungkan diri terhadap kutabnya. Justru saya harus ikut kontribusi. Karena kutab itu bukan berarti kita melepas anak belajar, ya sudah. Anak belajar pulang dapat apa nak gitu kan, belajar apa sama ustaz saja, nggak begitu. Justru kita kan diberikan BBO ya. Jadi ada lembar yang memang kita pun harus ngikutin di sekolah belajar apa, di rumah juga harus di murojaah gitu kan. Sehingga ketika misalkan kita berbicara masalah kegagalan anak misalkan, taruhlah dalam tanda kutip, ngerasa anak saya digagal di kutab, bukan kutabnya yang gagal, tapi kita sebagai orang tua. Yang kontribusi ya, Ustadz Randy menyampaikan 60% ya. 60% peran ayah dan bunda itu sangat mempengaruhi. Di rumah? Di rumah, betul. 20% di lembaga pendidikan, 20% mungkin di lingkungan. Alhamdulillah kalau lingkungan sih anak-anak saya nggak pernah main keluar. Walaupun banyak yang ngajakin gitu kan, tapi dia sudah nyaman di rumah. Ya udahlah, nggak apa-apa di rumah main gitu. Mau berantakan segala macam nggak ada masalah saya pikir. Tapi artinya saya bisa menjaga mereka dari kontaminasi yang memang 20%-nya itu. Sehingga memang kegagalan anak saya berarti kegagalan saya gitu kan. Sehingga ini salah satu jalan mungkin ya kemarin saya sampaikan ke Pak Ukun bahwasanya saya pengen ambil peran tetap di rumah, banyak berkontribusi untuk bagaimana mengembangkan anak dan keluarga. Begitu. Masya Allah. Nah, tadi ada spill sedikit tentang kontribusi. Ya kan? Karena di kutab ini berjuang bareng-bareng gitu ya Pak. Betul. Ada hal yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa sih yang Pak Bakti inginkan, kontribusi apa yang Pak Bakti ingin curahkan itu ya? Betul. Tentunya dengan kapasitas Pak Bakti dan keilmuan Pak Bakti gitu ya, karena dari ayah yang lain juga ketika saya tanya ya sesuai kapasitas beliau masing-masing gitu ya. Betul. Nah kira-kira apa nih kontribusi yang ingin Pak Bakti berikan? Bukan hanya untuk kutab sih sebetulnya. Tadi kan Pak Bakti ingin buat umat dan sebagainya. Betul. Kesananya lagi untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah gitu. Betul. Dengan ada kalau sebutkan kita kutab ini lahan lah. Tinggal bagaimana kita ingin hanya sebagai penonton atau penggarap di situ. Betul. Kira kontribusinya apa nih yang ingin yang ingin Pak Bakti curahkan lah gitu. Saya melihat poin dari Ustadz saya juga, Ustadz Diki ya, menyampaikan bahwasanya kita manusia itu kan tujuan di dunia itu ada dua kan, beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah. Jadi khalifah ini berarti kan kita menjadi seorang pemimpin. Yang pemimpin ini ketika kita diam di satu tempat ini berarti kita bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Kalau kita hanya dibebankan hanya masalah ibadah ya sudah ibadah aja, kita nggak peduli dong. Pribadi aja gitu kan. Tapi karena ada khalifahnya ini berarti kita harus punya kewajiban tentang keumatan. Nah, saya melihat bahwasannya ibadah tertinggi di agama ini kan adalah jihad, jihad fisabilillah gitu. Sehingga kalau misalkan kita berbicara masalah jihad masih jauh lah ya. Sekarang mungkin di Palestina, di Gaza sedang berjihad, kita masih belum punya kemampuan untuk itu. Kemampuan secara fisik, secara legalitas mungkin untuk ke sana, dan secara kemampuan, secara harta pun belum mampu kita untuk ngebantu sana. Nah, medan jihad, medan fisabilillah ini bisa dari berbagai macam view. Betul. Salah satu yang memang menurut saya besar itu adalah di ranah pendidikan. Nah, makanya kenapa kutab ini menjadi salah satu bidang pendidikan yang memang khusus untuk anak-anak saya gitu kan, dan untuk saya pun dan keluarga belajar. Makanya saya harus ada peran di situ. Harus ada ambil peran bagaimana penyelenggaraan pendidikan ini bisa selaras. Karena mau gimana pun juga ya kita baru berapa tahun, perjalanan masih panjang. Kutab ini memang untuk bisa dikatakan ideal dan sempurna ini juga saya tidak tahu sampai kapan gitu ya. Tapi kesempurnaan itu ketika kita ada andil di situ. Proses yang memang kita mau jadi penumpang atau menjadi penonton gitu kan. Saya pengen jadi penumpang karena saya pengen ikut gitu. Kalau ibaratkan sebuah kereta api, saya harus ada di gerbong ini. Di gerbong mana nih? Apakah nanti kita
di gerbong pendidikannya itu adalah sebagai pengajar, kalau saya tidak bisa ngajar gitu, tidak punya basic gitu kan. Kemudian apakah sebagai kontributor wakaf, donatur, wah saya juga belum mampu. Masih banyak amanah juga yang harus saya selesaikan. Nah, satu sisi kontribusi yang bisa saya lakukan adalah bagaimana caranya kebutuhan yang Kutab Hanil butuhkan. Salah satunya adalah tadi di masalah bagaimana kita komunikasi antar orang tua ini. Yang mana ketika kita bisa membantu di forum komunikasi orang tua Kutab ini atau wali santri, ini kita bisa menjadikan salah satu pilar Kutab. Karena Kutab ini kan ditopang tidak hanya dari yayasan tapi dari orang tua. Yang orang tua ini bukan hanya dari segi ya dana gitu ya, tapi dari segi tenaga pun ini sangat dibutuhkan dan pemikiran. Nah ini saya pengen ambil bagian di situ gitu. Mau dimanapun bagian di Kutab yang saya pikir saya bisa menyisihkan waktu, bukan menyisihkan waktu ya, tapi memang sudah di set up gitu. Waktu saya sebagian memang harus untuk itu. Bukan karena ada waktu sisa, ya udah saya ambil buat Kutab, enggak. Sama sekali saya berpikir adalah saya harus bisa tadi menyediakan waktu khusus untuk Kutab, untuk berkontribusi yang pada akhirnya ini adalah pertanggungjawaban saya terhadap Sang Pencipta bahwasanya saya sebagai seorang khalifah. Gitu. Baik, Masya Allah. Di Kutab ini kan tadi Pak Bakti sudah sedikit spill, ada forum komunikasi orang tua Kutab, Forko ya, Forko. yang mana sudah ada pemimpin yang baru. Betul, alhamdulillah. Coba saya alhamdulillah ingin mereview yang sebelumnya, kan Pak Bakti juga di Forko jadi pengurus ya? Betul. Di bagian Mandiri Finansial atau Manfis ya? Itu juga bentuk kontribusi mungkin ya? Ya, betul. Nah, kira-kira apakah yang sudah berjalan seperti apa sih Mandiri Finansial? Saya pikir begini, ketika kita berbicara masalah Forko itu sesuai dengan arahan ketua sebelumnya, Pak Dali sering menyampaikan bahwasanya nomor utama itu adalah kasab. Ya, gitu kan. Nomor kasab dan keluarga gitu. Jadi kasab, keluarga, baru keumatan Forko lah, seperti itu. Sehingga ketika misalnya kita berbicara masalah, mungkin Forko eksistensinya hari ini belum maksimal, atau Mandiri Finansial belum maksimal. Ini ada masalah gitu kan tentang tadi kasab dan keluarga. Dan memang seperti yang mungkin para ayah tahu juga, mungkin sekarang kan kita sedang diuji ya dengan non sakit ya, perubahan cuaca. Ini sakit itu sangat sering sekali gitu kan, baik itu anak, kita sebagai orang tua, kemudian keluarga dan lain sebagainya, itu sangat diuji sekali, sehingga kegiatan eksistensi dan aktivitas itu sangat terhambat dengan kondisi begini. Kemudian belum lagi juga masalah kasab juga, mungkin ini jadi salah satu yang memang utama gitu kan, karena tidak mungkin kita berkontribusi terhadap keumatan sementara keluarga yang di rumah kelaparan repot gitu kan, itu kan tidak mungkin. Sehingga saya pikir ini ada proses adaptasi yang mana mungkin mudah-mudahan dengan Pak Lintang ya, mungkin ketua hari ini Forko yang baru ini bisa nge-leads kita bagaimana caranya kita bisa eksis tetap di Forko ini di semua bidangnya, di tengah-tengah keterbatasan. Nah, itu dia. Keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan kasab dan lain sebagainya, kita tetap bisa eksis. Sehingga saya pikir kemarin disampaikan bahwasanya ketika kita bisa menggunakan teknik Jepang lah ya, Kaizen gitu ya, kita coba urutkan mana yang menjadi skala prioritas paling tinggi, yang memang Forko ini hadir ini minimal untuk itu dulu gitu. Betul. Itu luar biasa, memang harus dilakukan. Nah, mungkin kalau sebelumnya mungkin Pak Guswit dan Pak D itu sebenarnya itu mereka juga orang-orang luar biasa gitu kan, yang memang bisa nge-manage para ayah, sangat dekat sekali dengan para ayah gitu kan, bisa, artinya kalau Pak Dali itu luar biasa ya, bisa artinya semua ayah itu masuk kalangan ke Pak Dali itu gitu. Baik itu yang memang yang ayah yang pendiam, ayah yang kayak Pak Ukun mungkin ini pendiam. Nih Pak Dali tuh Pak Bakti nih testimoni ya. Atau misalkan yang tinggi gitu kan pendidikannya yang luar biasa ya, dokter yang kayak Pak Tendi misalkan, itu luar biasa. Dengan harinya gitu. Dengan harinya masuk semua aktivitas, sehingga dia tuh sebenarnya sangat nyaman, cocok, jadi gitu. nyaman gitu. Orang tuh nyaman dengan beliau. Nah, dengan metode beliau itu ya sekarang bisa, karena kan sebenarnya forum komunikasi itu esensinya adalah bagaimana mengkomunikasikan antara semua ayah, semua bagian, dengan yayasan, dengan Kutab juga. Nah, dibutuhkan sosok seperti itu. Nah, mungkin sekarang dengan Pak Lintang akan berbeda gayanya dengan beliau yang, Masya Allah, kalau melihat dari background-nya beliau, kemudian karir beliau di dunia kerjanya sudah sangat tinggi. Ini saya sangat optimis sekali beliau juga bisa melakukan dengan cara yang berbeda.
Ya karena sekali lagi ya tidak bisa sama lah. Iya, iya. Pak Guswit ada caranya, Pak Dali ada caranya, Pak Lintang ada caranya. Mungkin nanti itu ada salah satu yang memang kita akan bahas mungkinnya dengan Pak Lintang seperti apa, dan inti poinnya adalah bagaimanapun pemimpinnya siapapun, yang penting visi misinya juga sama gitu kan, kita ke arah sana ya kita ikutin, kita kontribusikan. Nah, itu. Sekecil apapun gitu. Poinnya adalah kontribusi. Betul. Betul. Ya, Masya Allah ya, teman-teman sekalian. Ini episode syuting terlama dengan Antum, Pak. Oh gitu? Biasanya kalau yang lain saya cuma singkat gitu ya, Masya Allah. Luar biasa, teman-teman sekalian, tadi yang sudah kita bincangkan dengan Pak Bakti. Insya Allah ingin berkontribusi, terus juga merasakan hal yang proses yang sangat luar biasa di Kuta gitu ya. Dan semua juga perlu yang namanya proses, kesabaran gitu ya, dan komitmen lah kalau lebih seperti itu. Betul. Itu mungkin para ayah, mudah-mudahan bincang saya dengan Pak Bakti insya Allah kan ada faedah besar yang bisa diambil. Satu lagi mungkin yang tidak kalah lupa saya sampaikan, bahwa mungkin para ayah di luar sana atau yang nonton ini ingin bergabung di teman ayah jadi narasumber seperti Pak Bakti, silakan nanti. Narasumber, Pak. Teman ngobrol. Bukan narasumber, teman ngobrol, bukan teman curhat juga ya, teman sharing. Nggak apa-apa, curhat juga. Teman sharing gitu ya. Nanti coba komen di komen gitu ya. Kalau enggak hubungi nanti tim kita. Itu aja mungkin yang dapat kita diskusikan pagi ini dengan Pak Bakti. Insya Allah akan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Bakti. Sama-sama. Mudah-mudahan antum selalu berkah. Allah jaga antum dan keluarga. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.